Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Amma ba'du. Jamaah Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan di acara THR Taman Hikmah Ramadan Podcast TV Al-Furqan yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Al-Furqan TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Edi ditemani oleh dua siswa yang soleh dari kelas 5. Yang pertama yaitu Muhammad Uwais Al-Fahri dari kelas 5 Salman Al-Farisi. Masya Allah. Dan Muhammad Zaidan Putra Indoman kelas 5 Bilal bin Rabah. Masya Allah. Jadi kedua siswa ini kelas 5 ini akan menemani Ustadz hari ini, insya Allah akan membahas tentang hikmah di balik sahur dan juga berbuka puasa. Jamaah Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum beserta hawa nafsu dari terbit fajar ataupun azan subuh hingga terbenam matahari ataupun azan maghrib. Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam sebuah puasa tersebut mengajarkan kita bagaimana manusia ini dapat berpola seperti malaikat. Apabila kita sudah bisa berpola seperti malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk kita semua. Man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh 30 hari, 29 atau 30 hari dengan mengharapkan keriduan, dengan keimanan yang ada di dalam tubuhnya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita dihapuskan dosa Uwais sama Zaidan, kira-kira kembali nol lagi nggak kita? Ya, Insya Allah. Nah, ketika kita kembali nol lagi, itulah harapan semua orang untuk sampainya di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, dari bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab dan Saban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Saking dinanti-nantikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Ada yang tahu? Ibadah di bulan Ramadan pahalanya berkali-kali lipat daripada bulan biasa. Oke, betul sekali. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala
di selain ataupun di luar dari bulan-bulan yang lain. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya yang wajibnya saja. Kan yang wajibnya apa? Puasa. Sholat. Itu yang wajibnya. Kalau seandainya jamaah Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang puasa tapi tidak sholat, itu percuma saja. Percuma saja. Atau apalagi misalnya dia tidak sholat dan tidak puasa. Itu naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan walaupun puasa kita harus juga wajib sholat, karena sholat itu adalah hukumnya wajib bagi umat Islam atau Muslim. Nah, di antara wajib-wajib itu kita harus pinter-pinter mencari sunnah. Pinter-pinter mencari sunnah. Contoh, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sunnah sebelum ataupun sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Terus sholat tarawih. Sudah sholat tarawih sholat apa? Witir. Terus kalau yang malam-malam sholat apa? Tahajud. Ya, wise ya. Dan juga kita harus mengikuti sunnah Rasul yang lain, membaca Al-Quran. Ya, rajin membaca Al-Quran. Targetnya misalnya setiap habis kita membaca Al-Quran itu, maksudnya habis sholat fardu kita membacanya bisa sampai 2 halaman. Kalau seandainya setiap sholat fardu kita membaca 2 halaman, maka 1 hari kita bisa baca 1 juz. Kalau 30 hari hatam Al-Quran atau 30 juz. Nah, dari hal-hal sunnah itu hari ini kita akan membahas yang insya Allah materinya sudah bisa semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik makan sahur dan juga berbuka puasa. Nah, jadi di dalam makan sahur, yang pertama kita bahas sahur dulu ya. Di dalam makan sahur, yang pertama hikmahnya apa? Membiasakan umat Islam bangun di malam hari. Nah, Masya Allah. Jadi sebenarnya Ramadan atau di bulan suci Ramadan ini, pembiasaan-pembiasaan baik itu jangan sampai hilang di bulan-bulan yang lain. Salah satunya kita biasa bangun sepertiga malam, jam 3, setengah 4 ataupun jam 4 kita makan sahur. Tapi ketika kita tidak lagi bulan Ramadan, ini hikmahnya ya. Kan kita biasanya makan sahur nih. Hikmahnya kita tidak lagi susah untuk bangun sholat malam, yaitu sholat tahajud. Seperti itu hikmahnya. Jadi kita membiasakan diri kita untuk sholat tahajud. Yang kedua, coba Wise. Bentuk kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan mengajarkan umatnya. Masya Allah, betul. Jadi bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua umat Muslim atau umat Islam. Jadi Rasulullah itu memberikan makan sahur atau mensunahkan kita makan sahur agar kita mendapatkan energi untuk beraktivitas di siang hari selama bulan puasa. Orang bisa nggak Ustaz nggak makan sahur? Bisa. Kalau dia nggak ikutin sunnah boleh. Tapi dia nggak dapat sunnah Rasul, benar ya? Nah, energinya akan berkurang. Makanya makan sahur itu harus makan makanan yang bergizi. Wise makan apa kalau sahur? Kurma sama lauk-laukan sama nasi. Nah, kalau Zaidan? Nasi, susu sama ayam. Masya Allah ya, Wise sama Zaidan sudah oke. Nah, jangan makan sahur makan mie terus. Itu ya, itu bisa membuat kita lemah ya. Boleh makan mie, tapi dicampurlah sayur, dicampurlah telur, protein dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah membedakan puasa umat Islam dengan ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Jadi kaum Yahudi, Wise ya Zaidan, dan kaum Nasrani itu sama seperti kita, puasa juga. Cuman dianya nggak ada puasa Ramadan 30 hari seperti kita. Justru puasa kaum Yahudi dan Nasrani itu lebih banyak kalau dihitung jumlahnya dengan puasa sunnah kita. Ya, puasa sunnah dan puasa wajib kita
justru mereka lebih banyak. Tapi yang membedakan puasa kita dengan kaum Yahudi ataupun Nasrani adalah makan sahur. Mereka puasa tapi tidak makan sahur. Terus hikmah yang keempat, Wais? Saat kita berdoa itu adalah waktu-waktu mustajab dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari bahwa di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, keberkahan ini melebihi dari segalanya. Jadi, Ustadz, itu syarat deh ya makan sahur? Boleh. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita bisa masuk surga dapat berkah rahmat dari Allah. Ya, kalau pahala kita tidak banyak. Allah itu memberikan keberkahan dari makanan yang kita makan, kesehatan dari makan sahur tersebut, dan itulah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau makan sahur ada waktu berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, semoga belajar saya lancar, rezeki lancar, orang tua sehat, guru-guru sehat dan lain sebagainya, dan minta diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan yang kelima, Rasulullah SAW biasanya makan sahur sebelum sebelum azan subuh atau kira-kira saat seseorang membaca 50 ayat di dalam Al-Quran. Oke, luar biasa ya. Jadi sunnah yang lain yang dilakukan oleh Rasul adalah makan sahur atau mengakhiri makan sahur. Kira-kira udah mau, posisinya sudah mau azan subuh. Rasul ya, kira-kira kalau diriwayatkan itu waktu Rasul setelah selesai makan sahur itu adalah ketika orang membaca 50 ayat Al-Quran. Itulah hikmah yang perlu kita dapatkan di dalam makan sahur. Insya Allah kita bisa mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, jamaah Al-Furqan TV yang dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan memberikan hikmah di dalam kita berbuka puasa. Yang pertama adalah memakan kurma dan meminum air putih. Oke, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memakan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, diganti oleh air putih atau buah yang manis. Rasulullah makan kurma, terus minum air putih, baru membaca doa. Nah, bagaimana doanya? Wahid isnin salasa tabaz soma'u wabtallatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Atau juga membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah membaca doa, kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi kita berdoa sendiri karena itu merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Ada yang tahu kenapa waktu mustajab berdoa? Ketika setelah itu apa, Zaidan? Karena di saat waktu itu para malaikat sedang berkumpul. Oke, ya wes ya, para malaikat sedang berkumpul. Jadi kalau ada malaikat sedang berkumpul menyaksikan kita berbuka puasa, kita berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa, Allah mengabulkan. Kita doa banyak-banyak. Selanjutnya, apalagi hikmah? Nah, kalau seandainya kita sudah berdoa tadi, kita boleh langsung sholat maghrib. Ya, yang mau masjid silakan ke masjid, atau misalnya dia bukannya di masjid, langsung sholat di masjid. Silakan sholat dulu, baru makan. Ustadz, boleh nggak Ustadz makan dulu Ustadz? Makan banyak-banyak langsung makan besar? Boleh, ya. Tetapi kalau sudah tidak tahan lagi, sudah kelaparan, tapi lebih baik kalau kita masih bisa menahan,
kita sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib kita baru lanjutkan makan. Mau makan pempek boleh, nasi celimpungan, masalah tekwan khas Palembang boleh dilakukan, ataupun langsung makan berat kata Uwais tadi seperti makan nasi juga boleh. Tapi Rasul biasanya setelah itu sholat tarawih atau sholat isya dan sholat tarawih dan melanjutkan sholat witir. Nah, itulah hikmah juga di dalam berbuka puasa. Oke, baik jamaah Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah di balik makan sahur dan juga berbuka puasa di bulan Ramadan. Tentunya hal-hal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dapat kita lakukan selain hal-hal wajib, yaitu berpuasa dan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keberkahan dan rahmatnya, dan kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan baik. Demikianlah tausiah dari kami di Taman Hikmah Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.